Ini spesifik bicara kiai pesantren ya, yang punya santri, bukan guru agama yang mungkin dia pegawai negeri atau mungkin dia dapat gaji dari negara, sertifikasi atau P3K atau dosen, atau guru-guru yang memang terdaftar dia dapat gaji. Itu tidak termasuk dari yang akan saya bicarakan, tapi spesifik bicara kepada seorang kiai yang tidak mendapatkan gaji dari negara. Kita sering dengar ada orang-orang berkomentar ketika melihat kiai itu hidupnya miskin. Misalnya orang-orang sudah punya mobil, bahkan sudah punya motor jelek-jeleknya NMAX lah. Mungkin rumahnya juga sudah bagus. Kan suka ada itu di kampung itu kiai yang ngajar ngaji ya. Mungkin ada santrinya yang hidupnya sederhana sekali. Mungkin punya motor juga, kalau punya. Ada motor mogok-mogok, motor tua. Itu nanti akan dikomentari. Makanya Pak, hidup itu bukan hanya untuk akhirat Pak. Hidup itu juga untuk dunia. Kerja. Uang gak turun dari langit. Kalau Bapak duduk aja seharian di situ cuman ngajarin anak-anak, di mana itu nggak ada gajinya, sampai kapanpun Bapak akan miskin. Jadi kiai itu miskin dibully dengan berbagai argumentasi. Bahkan ada yang bawa-bawa ayat, walatan sanasi baka minat dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia gitu. Kerja Pak, kerja. Jangan ngajar ngaji terus. Kalau ngajar ngaji terus, memangnya kitab itu bisa dimakan. Kalau duduk aja ngajar kitab poslan paslun gak ada habisnya. Memangnya motor bisa dibeli dengan paslun. Kerja Pak, kerja gitu. Gitu ya, dibulinya begitu. Kalau ada misalnya kiai yang hidupnya mewah, rumahnya bagus, padahal sama, aktivitasnya sama, jadi kiai saja, nggak ada yang menggaji, nggak ada pemasukan tetap, nggak ada pendapatan tetap, profesinya kiai nggak dapat gaji, tapi kebetulan kaya. Ya kalau misalnya dia punya usaha, nggak ya, bukan itu yang kita bicarakan, itu berarti dia punya usaha jelas. Nggak punya usaha juga, tapi kaya aja, rumahnya bagus, mobilnya mungkin juga bagus, bahkan mungkin lebih bagus daripada yang kerja-kerja. Itu nanti dihujat, dinyinyirin. Ini kiai numpang hidup di agama, menjual ilmu. Padahal semestinya orang itu menghidupkan agama, bukan nyari hidup dalam agama. Orang itu mestinya menginfakkan hartanya untuk sabilillah, untuk jihad fisabilillah, menginfakkan hartanya untuk perjuangan. Ini malah dapat duit dari perjuangan. Nah, ini terbalik ini. Dihujat Pak. Jadi nggak ada benernya kiai ini. Miskin dibully habis-habisan, kaya dihujat. Kalau miskin dibully, duit nggak turun dari langit. Kalau kaya dihujat menjual agama. Lah terus kudu piye? Apakah di pikiran orang-orang itu semua orang harus seperti dia? Dari pagi sampai sore harus keluar nyari duit. Entah kerja di kantor, entah bertani, entah berdagang. Dari pagi sampai sore. Pulang ke rumah istirahat. Capek. Jadi nggak ada waktu untuk ngajarin orang agama. Lalu siapa yang mau ngajarin anak-anak kamu itu ngaji? Siapa yang akan ngajarin generasi muda kita dari anak-anak itu cara berwudu, cara sholat, bahkan mungkin cara ngaji Al-Quran yang benar, bahkan mungkin cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis, cara memahami hukum-hukum fikih. Itu maksimal kalau di pesantren. Jadi jangan biasakan menghujat, jangan biasakan nyinyir atau membuli. Orang itu ada bagiannya masing-masing. Memang rezeki tidak turun dari langit.
Maksudnya itu nggak ada duit yang turun dari langit. Tetapi tidak lalu yang tidak bekerja tidak akan dapat duit, enggak juga. Kenapa? Karena Allah memberikan uang kepada siapapun dengan cara apapun. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan janji Allah gitu. Jadi kalau ada orang-orang soleh tidak minta-minta, tidak meras-meras, tidak ngakal-ngakali, kalau kamu ngasih saya duit kamu masuk surga, nggak gitulah bahasanya. Tapi ada aja orang yang ngasih dia, ada aja orang yang datang kepada dia, entah sebagai apresiasi atas jasa mendidiknya, apresiasi atas keilmuannya, atau mungkin apresiasi atas apapun, sehingga hidupnya menjadi mapan juga walaupun tidak ada aktivitas dia yang menghasilkan uang. Tetapi Allah kasih dia uang lewat cara yang halal. Ya kalau diberi tanpa minta-minta itu kan halal, kecuali kalau minta-minta. Orang minta-minta itu kalau lebih dari kebutuhannya tidak boleh. Jadi kalau ada kiai atau habib atau siapa yang minta-minta padahal dirinya tidak mendesak, ya tidak boleh. Boleh minta-minta itu kalau tidak ada lagi untuk dimakan. Untuk kebutuhan mendasar dia tidak bisa memenuhi. Ya mungkin tidak bisa kerja, atau mungkin kerjaannya belum menghasilkan apa-apa, lalu dia lapar, tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, ya boleh minta. Tapi kalau kaya masih minta-minta, rumahnya sudah bagus, mobilnya ada, tapi mentalnya itu kalau ketemu orang selalu bernarasi yang mancing-mancing biar orang ngasih dia duit. Nah itu mungkin perlu dikritik yang begitu-begitu gitu. Nggak boleh begitu ya. Kiai yang benar-benar kiai nggak ada begitu. Aib ya, kiai minta-minta itu aib, habib minta-minta itu aib. Kenapa? Karena secara fikih itu dilarang meminta-minta itu. Tapi kalau tidak minta-minta tapi ada aja orang ngasih, ya terus kenapa kita nggak terima? Kenapa kita sirik ya, sirik bahasa Indonesia, sehingga dianggap oh itu ngejual agama, jual Quran, jual hadis, numpang hidup di agama, mestinya menghidupkan agama lah. Yang dari pagi sampai pagi lagi bicara agama, mengajarkan agama, hanya karena ada orang kasih dia duit lalu kamu anggap dia tidak menghidupkan agama tapi numpang hidup di agama, lah terus kamu ngapain? Begitu ya, begitu. Jadi tapi kalau kiai benar ya mesti sabar ya. Mereka faham bahwa ridon nasi ghayatun la tudrok. Tidak bisa ada orang itu disukai semua orang, itu mustahil. Mustahil itu ucapan Imam Syafi'i itu. Kalau kamu ingin disetujui semua orang, sikap kamu itu disetujui semua orang, tidak mungkin. Sebagaimana kamu juga tidak akan setuju dengan sikap semua orang. Mesti ada sikap orang yang ini yang kamu setuju, ini tidak kamu setujui. Begitu juga orang kepada kita. Ini setuju kepada kita, ini tidak. Itu ya, Allahumma hadina.